Terima kasih untuk mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sekali lagi kami ingin merenungkan firman Tuhan yang kembali boleh mendorong kami untuk bukan sekedar merenungkan, mengalami, tetapi juga boleh terus meneruskan, melanjutkan apa yang menjadi misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau mereka mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara, kalau kita mengamati keseluruhan 4 Injil secara khusus, di akhir-akhir atau di pasal-pasal akhir daripada keempat Injil itu akan terpampang jelas sejumlah pernyataan yang amat mendalam dan menyakitkan mengenai harapan yang berakhir dengan kekecewaan daripada murid-murid Yesus. Sehingga dikatakan di dalam bagian ini mereka menutup pintu rapat-rapat. Saudara, pada hari itu juga ketika Yesus mati, mereka melewati momen itu tanpa ada sebuah pengharapan, tanpa sebuah keyakinan bahwa kematian Yesus merupakan pintu awal daripada kemenangan, atau berkatakan akhir pelayanan Yesus di muka bumi ini dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Akhir dan juga menjadi awal kemenangan daripada Yesus Kristus. Bahkan pada hari itu juga ketika Yesus bangkit, yang akan kita peringati esok, mereka masih melewati hari itu tanpa keyakinan, tanpa pengharapan pada suatu kenyataan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus yang telah disalibkan itu telah bangkit. Mereka hanya tahu bahwa Yesus sudah Yesus sudah disalibkan, Yesus dikuburkan. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bukan kubur kosong, tetapi kubur yang terisi. Saudara, bahkan di dalam peristiwa Paskah pun mereka masih berpikir kubur itu kubur yang terisi oleh mayat Yesus. Saudara, kalau kita melihat secara khusus di Yohanes maupun Lukas, penampakan yang Yesus lakukan untuk mengingatkan kepada murid-murid Yesus bahwa kubur itu adalah kubur yang sudah kosong. Saudara, ketika Yesus menampakkan diri pun beberapa murid masih ragu. Masih menanyakan, benarkah engkau Yesus itu? Kenapa demikian? Karena dalam pikiran mereka masih berpikir kubur itu kubur yang terisi, bukan kubur yang sudah dibangkitkan. Pikiran mereka masih pikiran yang disalibkan. Pikiran mereka adalah pikiran yang belum bangkit. Dalam bagian ini Rasul Yohanes secara jelas ingin memaparkan suatu bukti atau berkatakan mengubah cara pikir daripada murid-murid dari cara berpikir
kubur yang terisi itu menjadi kubur yang kosong. Dari pikiran yang disalibkan menjadi pikiran yang sudah dibangkitkan. Saudara, pikiran dibangkitkan adalah pikiran yang sangat menakjubkan kalau kita melihat kemudian peristiwa sejarah daripada 11 murid yang ada. Saudara, pikiran yang sudah dibangkitkan adalah pikiran yang kemudian membawa api yang luar biasa sampai kemudian seluruh dunia ini boleh mengenal Tuhan Yesus. Pikiran yang dibangkitkan adalah pikiran yang membawa kesukacitaan. Pikiran yang memberikan kedamaian kepada mereka. Pikiran yang kemudian melenyapkan ketakutan dalam hidup mereka. So, dalam kubur yang kosong itu berisi sebuah pemahaman. Mereka memiliki sebuah identitas baru. Surah ayat 19 katakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Soalnya kita jujur menyadari bahwa agama sebenarnya memupuk sifat egosentris kita itu makin tinggi sesungguhnya. Tidak sedikit orang yang beragama ingin untuk meraih sesuatu yang bersifat egois demi mereka. Demi ada rasa aman dalam hidup mereka. Bukan hanya aman dalam dunia sekarang, mereka juga berpikir investasi di dunia akan datang. Saudara, agama hanya sekedar memupuk ego mereka makin hari makin besar. Dan apa yang terjadi kalau mereka tidak mendapatkan di dalam kehidupan agama mereka? Mereka kecewa. Dan itu terjadi pada murid-murid. Ketika mereka mengharapkan Yesus menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel, dan itu tidak terjadi ketika Yesus ditangkap, mereka kecewa. Mereka ketakutan. Harapan mereka kemudian musnah semuanya. Saudara, agama umumnya melukiskan kebahagiaan menjadi sasaran akhir hidup manusia. Agama menjadi sebuah gambaran bahwa kenyamanan atau zona nyaman itu menjadi sasaran akhir hidup mereka. Agama dunia ini agama yang hanya memberi kepuasan emosional sementara, perasaan damai yang semu, dan perasaan damai yang samar. Dan itu identitas lama daripada 11 murid-murid Yesus. Penampakan demi penampakan selama kebangkitan itu bertujuan menguatkan dan menyinari pikiran mereka. Menyinari identitas mereka yang lama. Surah 12-13 kali Alkitab mencatat selama 40 hari Yesus melakukan penampakan demi penampakan supaya murid-murid sadar untuk apa mereka dipanggil. Itu berarti Yesus mengingatkan dia tidak hanya sekedar mati dan bangkit, setelah itu kemudian selesai dalam hanya sebuah peristiwa yang namanya Paskah. Dan kalau hanya itu, maka dia hanya Paskah itu hanya menjadi sebuah titik sejarah, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk bangsa apa? Untuk orang-orang Kristen. Hanya itu saja. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus tidak berhenti pada Paskah saja. Kemudian 12-13 kali dia melakukan penampakan demi penampakan kepada murid-murid Yesus. Saudara, semuanya itu dilakukan supaya mereka tahu identitas mereka bukan hanya sekedar bekas murid Yesus, tetapi mereka masih sadar bahwa mereka memang murid Yesus. Penampakan demi penampakan itu kemudian memberikan dampak yang baru. Menyadarkan mereka tentang identitas mereka sebagai murid-murid Yesus. Sebagai sebuah komunitas yang kemudian membangkitkan bukan hanya asa mereka pribadi, 11 murid ini, tetapi juga telah mempertajam tujuan mereka untuk apa menjadi
murid Kristus. Saudara, kita menjadi Kristen bukan hanya sekedar memiliki identitas kita jemaat A, jemaat B. Kita dibaptis oleh gereja besar atau gereja kecil. Kita ditanyakan pendetanya siapa? Bukan, itu bukan identitas kita. Saudara, gereja itu hanya sebuah instrumen atau sebuah alat saja. Gereja bukan substansi. Ibadah itu hanya instrumen untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Gereja menjadi satu alat untuk kita bisa berkomunitas dengan rekan-rekan yang lain. Tadi Cik Mei katakan, dalam persekutuan kita akan ada terjadi gesekan demi gesekan. Dan itulah fungsi gereja. Untuk apa? Kita makin bertumbuh, makin bertumbuh. Saudara, baptisan itu instrumen, bukan substansi. Karunia-karunia yang Tuhan berikan itu hanya instrumen, bukan substansi. Jikalau kita mengerti, maka kita kemudian tidak akan membanggakan kalau kita memiliki banyak karunia dalam pelayanan kita. Kita tidak kemudian menjadi orang yang seolah-olah semuanya karena kita sampai gereja ini besar, gereja ini seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Tidak kemudian muncul aliran-aliran yang aneh-aneh. Saudara, jika kita mengerti substansi daripada kekristenan, maka tidak akan terjadi hal-hal yang kemudian kita seolah-olah karena beda gereja, kemudian kita beda pemahaman dalam pengertian yang substansi, kemudian kita menjadi terpisah dan sebagainya. Setelah kita sedang memasuki minggu-minggu menjelang Paskah, sejauh mana kita disadarkan identitas kita yang baru itu, identitas tentang kubur yang kosong, bukan kubur yang terisi, pikiran yang sudah dibangkitkan, bukan pikiran yang disalibkan. Supaya dengan semangat yang sama yang dimiliki 11 murid-murid, mereka martir untuk Tuhan, kita juga memiliki identitas yang baru yang berani melayani Tuhan, memberi diri apapun resikonya. Bukan hanya kubur yang kosong itu melalui penampakan Yesus memberikan identitas yang baru, tetapi juga memberi dimensi yang baru. Saudara, menerobos ke dalam dimensi yang baru bukan sesuatu yang mudah. Kalau saudara masih ingat tahun 90-an awal ada lukisan-lukisan yang abstrak begitu ya, untuk melihat sebuah binatang atau sebuah benda. Dalam lukisan abstrak itu kita perlu konsentrasi terhadap lukisan itu. Sampai kita kemudian masuk ke dimensi daripada lukisan itu, oh ada kuda di situ, walaupun kelihatannya bentuknya abstrak. Saudara, untuk menerobos dimensi yang baru butuh anugerah. Butuh sebuah perubahan paradigma cara pikir kita, pola pandang kita. Dan Kristus telah mengubah cara pikir daripada murid-murid Yesus. Memiliki sebuah dimensi baru melihat bahwa salib itu bukan akhir segalanya. Penyaliban itu bukan semuanya kemudian musnah seluruh harapan mereka. Tidak. Dimensi yang baru ini dimensi yang dipenuhi, bukan dipenuhi oleh ketakutan demi ketakutan. Bukan dimensi yang lama yang selalu punya pikiran atau ruang yang tertutup, bukan ruang yang terbuka. Ketika Yesus menampakkan diri, murid-murid memiliki cara pikir yang baru, dimensi yang baru, ruang hati, ruang pikir yang lebih terbuka, ruang yang bebas, ruang yang penuh dengan kedamaian, bukan kekhawatiran. Bukan ruang yang tertutup terhadap dunia luar. Yesus menyadari banyak kata tidak bisa dan tidak selalu bisa mengubah manusia. Ayat 20 katakan, sesudah berkata demikian, hanya kata yang sederhana, damai sejahtera bagi kamu. Lalu kemudian dia menunjukkan bekas penyaliban yang sudah terjadi dalam tubuh dia.
Yesus bukan melalui penataran demi penataran, bukan melalui seminar demi seminar, pemahaman Alkitab A ke pemahaman Alkitab B, bukan. Dia memberikan penampakan kepada mereka secara pribadi, satu demi satu. Perjumpaan pribadi, bukan indoktrinasi. Dia menunjukkan tangan yang lubang dan juga lambungnya yang rusak itu. Saudara, dalam perjumpaan itulah Paskah menjadi sebuah kuasa yang bukan hanya sekedar dalam pikiran mereka, tapi juga dialami dalam hidup mereka, dirasakan dalam hidup mereka secara pribadi. Paskah menjadi sebuah momen yang sangat-sangat pribadi bagi murid-murid. Sebuah dimensi baru dalam, bukan hanya dalam hidup rohani mereka, tapi dimensi baru dalam hidup pelayanan mereka, persembahan mereka. Saudara, Paskah menjadi sebuah catatan penting bahwa panggilan mereka sekarang bukan panggilan yang asal jadi. Mereka bukan menjadi murid yang asal dipanggil, bukan. Mereka bukan murid yang instan, tetapi sekarang mereka menjadi murid-murid yang tangguh, murid-murid yang luar biasa, sehingga kemudian mengubah dunia di mana mereka hidup, dan kemudian diteruskan sampai kita boleh ada duduk di tempat ini, berdoa bersama-sama. Bukankah itu sebuah dimensi yang tidak pernah kita alami, kita pikirkan? Kenapa kita bisa duduk di tempat ini? Kenapa kita bisa ada dalam posisi sekarang ini? Kalau bukan karena anugerah yang mengubah cara pikir kita dari kubur yang terisi menjadi kubur yang kosong, dari pikiran yang disalibkan menjadi pikiran dibangkitkan. Kemudian itulah yang mengubah hidup kita untuk berani melayani Tuhan, berani berkorban, berani memberi hidup untuk Tuhan. Berapa tahun ikut Tuhan, sudahkah Tuhan terus selalu mengubah cara pikir kita? Selalu rindu untuk diperbarui supaya kita makin hari bisa makin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali meneguhkan hidup kita bahwa penampakan yang Yesus lakukan adalah penampakan yang kemudian mengubah identitas mereka, mengubah dimensi mereka melihat suatu hal dalam hidup rohani mereka.